Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi kejadian di Jawa Tengah. Ada seorang siswi SMP mengancam membunuh orang tuanya karena katanya meminta kepada orang tuanya untuk membelikan skincare anaknya. Kabarnya pihak aparat telah menemui anak itu untuk diberikan pembinaan ataupun tindakan hukum. Apa yang terjadi di Jawa Tengah itu juga sebenarnya banyak terjadi di daerah lain, walaupun pola dan caranya berbeda. Saya sendiri beberapa kali menangani kasus yang serupa. Ada yang mengancam orang tua, ada yang mau bunuh diri, ada yang mengancam minggat dari rumah. Mengapa anak sekarang ini banyak durhaka pada orang tua? Ini semua akibat tiga hal. Didikan orang tua yang kurang maksimal atau terlambat. Yang kedua, akibat budaya konsumtif bagi anak, akibat budaya pamer, dan berikutnya lagi akibat perkembangan teknologi informasi yang banyak menawarkan produk sesuatu yang akhirnya anak itu satu, budaya konsumtifnya muncul, yang kedua budaya pamernya muncul. Hampir semua anak yang durhaka pada orang tua umumnya karena terlambat mendidik. Mendidik anak usahakan mulai dari dalam kandungan dengan doa, baca Al-Quran, positive thinking, mulai dia dilahirkan, ya, pendidikan masih kecil, belajar dia agama, di TPQ, ajari baca Quran, dan seterusnya. Masukkan sekolah yang benar, dididik anak di luar dan di rumah. Pastikan pendidikan yang terbaik adalah keteladanan orang tuanya. Seperti apapun hebatnya orang tua mendidik anak, kalau orang tua tidak memberikan keteladanan kepada anak, pada akhirnya insya Allah akan sia-sia. Yang kedua, ini budaya konsumtif dengan budaya pamer. Kenapa budaya konsumtif itu muncul? Kenapa budaya pamer itu muncul? Biasanya terpengaruh lingkungan, terutama yang paling dahsyat lingkungan komunitas anak itu dan lingkungan sekolah. Teman-temannya menggunakan skincare semua. Teman-temannya baik di lingkungan pergaulan, di rumah, tetangga, termasuk teman-teman di sekolah. Maka harapan saya kalau orang tua kira-kira tidak mampu memberikan skincare ataupun lainnya, karena anak-anak itu yang biasanya memaksa kepada orang tua bukan hanya skincare ya, misalnya HP, baju, motor, laptop, dan segala macam. Itu yang saya maksud. Maka lingkungan menentukan. Nah, lingkungan ini pastikan kontrol anak kita itu. Kalau bisa RT, RW, semua bertanggung jawab. Karena anaknya tanggung jawab kita bersama. Di sekolah. Nah, anak zaman dulu pergi ke sekolah, tak ada pun pakai bedak berlebihan. Tak ada juga lah pakai namanya gincu bibir. Loh, sekarang anak-anak sekolah banyak pakai skincare. Ya termasuk anak saya sebenarnya. Tetapi yang penting tidak berlebihan. Karena masalahnya juga saya berharap kepada guru di sekolah gitu ya. Mulai SMP itu kontrol anaknya. Kalau perlu dirazia tas anak itu. Kira-kira bedak apa yang dibawa? Bedak mahal, bedak skincare, dan seterusnya. Menurut saya kalau memang cantik, pakai bedak pipa pun cantik juga. Maka saya berharap orang tua ya pastikan anaknya, kalau masih anak-anak, masih SMP, masih cari duit sendiri, usahlah skincare tuh biarkan aja lah. Kalau anak sudah cari duit sendiri terserah aja. Yang kedua juga sekolah. Sekolah ini kontrol juga anaknya itu yang pakai skincare dan seterusnya, sehingga karena lingkungan pertemanan sekolah itulah yang kadang-kadang menjadikan persaingan, cantik-cantikan, budaya pamer, akhirnya memaksa orang tua.
ini masalah HP juga. Anak-anak sekarang ini sudah banyak main PK, live TikTok, dan seterusnya. Ini menimbulkan budaya pamer. Di medsos ini juga banyak sekali menawarkan produk-produk yang memang ya membuat orang itu terpaksa atau ingin konsumtif. Karena mungkin murah, walaupun produknya belum tentu bagus. Makanya banyak muka orang rusak sekarang nih karena tertipu skincare yang merusak. Kita juga semua masyarakat nih wajib kontrol lingkungan. Maka pelajaran yang terjadi di Jawa Tengah kemarin ini juga terjadi di daerah lain. Ketika anak itu sudah budaya konsumtifnya berlebihan. Budaya konsumtif ini pertama ya, HP tadi, main game. Jangan salah, gara-gara game itu juga mencuri. Gara-gara game itu juga memaksa orang tua. Gara-gara game itu juga kemarin juga ada yang membunuh keponakannya. Gara-gara game itu juga untuk paket top up lah segala macam. Apa yang terjadi di Jawa Tengah? Ini pelajaran kita bersama. Maka kesimpulannya 5 ya. Yang pertama, jangan lupa mendidik anak itu sejak dini. Jangan terlambat. Upayakan mulai dari dalam kandungan. Yang kedua, didik anak itu dengan cara yang benar, di tempat yang benar. Usahakan kalau bisa masukkan sekolah yang pertemanannya, yang lingkungannya tidak ada budaya pamer di situ. Kan kita tahu sekolah teman-teman yang pamer mana. Makanya bersyukurlah kita kalau anak mau masuk pondok pesantren atau sekolah yang biasa-biasa saja, yang lingkungannya tidak memamerkan auratnya. Yang ketiga, supaya selamat, pastikan orang tua kontrol HP anak, kontrol tas anak, kontrol apa yang biasa dipakai anak. Nanti kalau sudah kecanduan, skincare ini candu juga. Orang kalau sekali pakai skincare sama dengan main HP. Sekali main HP, sekali main game, sekali skincare, akan skincare terus. Yang keempat, kepada guru, kalau bisa Pak, kontrol tas-tas anak itu. Kontrol teman-temannya, kontrol semua siswa dan siswi, termasuk HP-nya. Maka saya sangat bersyukur ada salah satu sekolah di Batam, termasuk sekolah anak saya, tidak boleh anak-anak sekolah live TikTok. Kenapa? Kalau sudah live TikTok biasanya akan menunjukkan budaya pamer, cantik-cantikan, hebat-hebatan, pamer HP, pamer skincare, dan pamer-pamer yang lainnya. Kalau bisa anak-anak sekolah ini juga bagaimana caranya jangan ada kebebasan yang berlebihan menggunakan teknologi informasi atau ada batasan-batasan tertentu sehingga anak fokus belajar kembali ke manual lagi. Karena artinya pemerintah di sini tidak boleh tinggal diam, rumuskan agar bagaimana anak itu menjadi berbakti kepada orang tua agar untuk kebaikan kita bersama. Demikian ya, ini untuk peringatan kita bersama agar yang terjadi di mana-mana, agar yang sudah terjadi tidak terulang daerah kita. Sebab anak kalau sudah kecanduan HP, kecanduan game, kecanduan skincare, akhirnya akan mengancam orang tua, mencuri, merampok, narkoba, minggat, bahkan banyak terjebak perbuatan zina karena untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.